Oke, saya mau lanjut. Sebelumnya saya sudah berhasil mendapatkan data dari Mikrotik, kemudian juga berhasil mengintegrasikan aplikasi JProfit ini ke PostgreSQL sebagai database yang akan menampung data-data dari aplikasi. Nah, sekarang saya akan coba ini ya, mengambil data dari Mikrotik, kemudian data JSON-nya itu diparsing, kemudian disimpan di database gitu ya. Jadi kalau kemarin itu hanya integrasi ke Postgres saja, ambil data saja, sekarang saya akan menggabungkan keduanya. Oke, langsung berarti ini saya langsung apa ya ini ya? Ini tadi sudah. Berarti ini saya akan langsung konekkan ke ini ya, DB ya. Oh ya, karena ini sudah berada di modul lain, fungsi ini nggak akan bisa diakses oleh main. Karena fungsi ini sudah berada di modul lain atau udah di dalam. Biar bisa diakses oleh main ini harus saya tambahkan pub. Jadi kalau saya tambahkan pub berarti fungsi ini dianggap sebagai fungsi publik, dan fungsi publik itu bisa diakses dari luar modul. Oke, di sini berarti di sini ini saya nyalakan aja langsung. Nah, gitu. Connect PG ini berarti sekarang ada di modul DB. Nah, begitu. Kemudian create account table ini mungkin saya bisa hapus ya. Nah, mana tadi? Nah, create account table ini bisa saya hapus ya karena ini dummy. Nah, ini juga saya delete. Oke. Nah, sekarang kembali ke Mikrotik sih. Mikrotik. Nah, ini sepertinya ini harus saya keluarkan lagi ya ini. Kedua fungsi ini. Ini harus dikeluarkan. Mungkin di sini saya buat modul baru, Mikrotik. Router. Manager. Nah, gini aja lah. Mikrotik router manager. Nah, gitu aja. Kemudian ini saya buat lagi Mikrotik data manager. Ya, Mikrotik router manager ini nanti khusus untuk mengurusi interkoneksi dari aplikasi ini ke Mikrotik. Kemudian Mikrotik data manager ini fokusnya adalah untuk mengelola data Mikrotik yang tersimpan di
PostgreSQL gitu ya. Ya sudah gitu aja sih konsepnya. Jadi ini karena ini pengambil data dari Mikrotik, ini masuknya nanti ada di sini. Nah, masuknya di situ. Berarti ini saya harus konekkan kedua itu ya, Mikrotik Data Manager, Mikrotik Router Manager. Nah, ini sekarang biar nyambung ya. Jadi harus semua modul itu harus terhubung sampai ke main ini ya kalau di RAS itu. Nah, begitu sih. Ini sudah oke. Nah, karena ini sudah mulai kompleks, ini saya harus bikin apa ya, istilah struct gitu ya, agar semua fungsi ini bisa bisa apa ya, kalau struct itu mungkin di bahasa lain itu sebuah kelas ya. Kalau kelas itu kan berarti bisa disimpan sebuah atribut-atribut gitu ya, kemudian metode-metode. Jadi kalau atributnya itu sudah tersimpan di dalam kelas atau di sini nanti akan berupa struct, jadi tidak perlu memasukkan atribut-atribut itu secara berulang nantinya ya. Nah, yang paling kerasa itu yang di data manager ya. Data manager itu semua fungsi itu pasti butuh yang namanya PG client, karena dia butuh koneksi ke Postgres. Jadi gitu. Ini akan butuh. Nah, kemudian biar menghindari juga dengan cyclic dependency atau dependensi yang ya mungkin nanti akan terjadi ya, modul A membutuhkan modul B, tapi modul B membutuhkan juga modul A. Jadi itu akan ngelup ya nanti ya, ketergantungannya ya. Nah, itu kalau takutnya nanti akan terjadi error, compile error. Jadi di sini lebih baik saya akan bikin interface saja ya. Nah, di sini saya akan bikin modul interface. Modul interface ini nanti akan berisi thread. Nah, thread itu nanti akan diimplementasikan oleh si data manager dan juga router. Nah, selain fungsi thread itu untuk mencegah cyclic dependency, thread ini nanti akan dipakai untuk melakukan testing ya. Nah, nanti untuk testing misalkan maksud saya ya unit test ya, testing yang berupa unit atau testing yang hanya dilakukan untuk satu fungsi misalnya, atau untuk satu, ya biasanya fungsi sih yang unit test itu. Nah, biasanya unit test itu kan menjalankan fungsi. Terkadang fungsi misalkan dari router ini butuh memanggil fungsi dari modul lain, kadang gitu. Nah, agar pengujian itu atau testing bisa dikondisikan, maka nanti akan butuh yang namanya mock. Mock itu tiruan ya. Tiruan nanti akan mengimplementasikan dari thread. Begitu. Jadi intinya ya nanti kalau sudah melakukan waktunya testing ya nanti lebih dibahas lebih lanjut lah ya. Tapi ya ada dua itulah ya alasan kenapa kok butuh interface. Nah, oke, berarti itu sudah ya. Nah, oke, berarti ini saya apa ya ini gimana ini ya? Namanya ini apa ya? Sama aja lah ya, tapi depannya kasih i. Pakai underscore mungkin ya. Nah, gini aja, sama aja tapi depannya kasih i.
biar gak sama. Ya nggak harus sama sih sebenarnya, nggak harus beda maksudnya, nggak harus beda sebenarnya, karena ini sudah beda modul ya. Jadi mikrotik ini berada di interface, mikrotik data manager berada di mikrotik. Kalau misalkan sama-sama mikrotik data manager itu sebenarnya nggak apa-apa, cuma kalau saya mau nyari file Ctrl P, nah ini nanti takutnya itu ketuker, saya maunya ke mikrotik ternyata ke interface kalau sama. Cuma itu aja sih yang saya hindari, tapi it's okay ya. Oh ya, ini modul ini IntelliSense nggak mau nyala karena interface ini belum connect ke main ya. Oke, saya konekkan dulu interface. Nah, sekarang harusnya nyala. Oh, sip. Ini oke, good. Oke, sekarang berarti saya perlu bikin mikrotik router manager. Oke lah, gitu aja sih sebenarnya. Oke, saya urus dulu yang mana ya ini ya. Router manager apa data manager? Oh, router manager aja lah. Oke, saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan pub thread i mikrotik router manager. Wah, kenapa abu-abu ya ini? This file is not included anywhere. Wah, batalin. Oh iya, belum. Ya, belum. Sorry. Nah, gini. Oke, sudah nyala ya. Sudah nggak abu-abu, IntelliSense sudah nyala. Ini error karena never use. Is okay. Nanti akan diperbaiki. Cara mendeklarasikan ini gimana ya? Atau gini nggak sih, pub asing? Seingatku ini perlu ini loh. Kalau saya menuliskan asing di dalam thread ini, seingatku perlu tambahan makro. Cuma gak apa-apa lah, tulis aja dulu. Oke, router manager. Router manager ini seingatku cuma ini deh, get wp profiles. Nah, ini from mikrotik ini nggak perlu ya, karena ini sudah ada di dalam mikrotik manager. Nah, gini aja. Bentar. Oh ya, ini ya. Apa ya yang salah ya? Oh ya, FN-nya belum. Nah, gini. Oke, pubnya ini kayaknya nggak usah. Oke, nggak perlu pub. Sudah sih, sudah kan? Sudah. Ya, sudah. Jadi selanjutnya tinggal saya bikin yang ini. Nah, gitu, titik komanya lupa. Oke. Sudah oke sih sebenarnya. Nah, ini. Oke, ini. Oke, kalau sudah saya akan ini ya, re-export lah ya. Pop mikrotik. Wah, saya lupa lagi skripnya untuk ini. Pop-up use mikrotik router manager. Saya masukkan bintang aja ya, harusnya bisa sih. Unuse import. Oh, nggak apa-apa. Nanti kalau udah diimport dari modul lain juga bisa harusnya. Oke, saya masuk ke modul manager. Nah, ini untuk fungsi get request ini nanti saya akan ekstrak lagi ya. Ini masuk ke ini ya, nanti modul lain ya, mungkin HTTP atau apa. Oke, itu urusan nanti. Sekarang di sini saya mau bikin struct. Struct-nya adalah mikrotik router manager. Sudah, cuma gini doang emang.
Habis itu, nah ini fungsi-fungsi ini saya akan ubah menjadi implementasi dari Mikrotik Router Manager atau fungsi yang ada di dalam struct ini ya, Mikrotik Router Manager. Dan tentunya struct implementasi itu mengikuti dari ini iMikrotik Router Manager. Nah ini saya langsung ambil dari create aja, langsung masuk interface, harusnya ada sih. Nah itu dia yang saya mau, iMikrotik Manager ini. Berarti ini impl gini for Mikrotik Router Manager. Nah kalau sudah gini harusnya fungsi ini tinggal masuk ke sini, sudah gitu doang. Tapi di sini tentu saja ada error. Oh. Sebentar. Gini kali ya. Gini. Nah, gitu. Ini gini. Nah. Oke. No error kan? No error lah. Ya ini masih manggil ini nggak apa-apa, oke. Ini nggak error kok. Aman, nggak error itu. Sudah sih, harusnya sudah. Nah ini coba saya matikan dulu, saya coba bikin ya Mikrotik Router Manager. Sebentar. Oh ini belum saya ini ya. Sebelum saya ekspor ulang router manajernya tadi, makanya nggak terdeteksi di main. Nah itu dia, sekarang sudah ada. Bagus. Oke. Saya mau coba get ya. Waduh. Oh, kayaknya gini dong. Use interface bintang. Nah, harusnya gini bisa sih. Loh. Oh, nggak bisa ya. Gimana caraku manggil fungsi yang ada di sini? Gimana caraku manggil? Coba sih ya, rastag thread. Nah ini sorry ya, ini saya sudah lama nggak pakai Rust jadi agak lupa. Oke, saya baca ulang dokumentasi. Oke, ini contohnya ya. Summary ini adalah thread, dia punya fungsi summarize yang mengeluarkan tipe string. Oh iya, ini save-nya ini harus ada itu, save-nya itu. Ya agak lupa sih. Ini mirip dengan yang ada di Python. Jadi kalau fungsi ini bagian dari kelas atau kalau nggak salah Python itu function atau apa ya. Jadi dia harus pakai self gini ya. Untuk ya self itu sebenarnya salah satu fungsinya untuk mengambil kalau nanti di sini di mana ini di pubstruct nih ya. Di sini kalau misalkan nanti udah ada atribut, nanti bisa manggil dari self gitu sih. Oke, harusnya sekarang bisa sih. Itu interface sudah aku bintangin. Nah, kan ini loh yang tak maksud. Gitu. Ini tinggal di await, unwrap. Oh ya, interface ini ya wajib diimpor ya. Bukan diimpor. Ya di use itu loh. Karena kalau tidak pakai interface dia nggak tahu get profile itu metodenya siapa. Karena pada faktanya get profile ini kan mengimplementasikan interface iMikrotik Router. Jadi yang diimpor itu sebenarnya justru ini interface-nya. Nah gitu. Ya gitu sih. Baru bisa terdeteksi sini.
kayaknya oke sih. Tinggal masukin ke variabel, habis itu tinggal coba di print profiles. Gak tahu ya ini bisa apa enggak ya. Oh bisa sih, harusnya itu string masian, belum diubah ke objek. Ini ada apa ini ya? Ada apa ini? Kok error? Nggak apa-apa. Yang penting ini jalan. Tapi oh iya, mikrotiknya belum jalan. Cuy. Oke. Mikrotik udah running. Bukan udah running tapi menuju running. Oke, lagi starting. Oke, masuk. Nah, ini saya coba cancel. It's okay. Coba saya run. Nah, sip ya. Sudah. Jadi router manager sudah berbentuk apa ini ya? Sudah berbentuk struct. Kemudian ketika dipanggil fungsinya ini sudah bisa masuk ini ya. Sudah bisa berjalan seperti sebelumnya gitu. Nah, kemudian saya akan lanjut ya. Sebelum kesini kayaknya mending saya ini deh. Saya parsing dulu ya ini. Biar nggak string gitu loh. Jadi saya mau ngambil data kayak gitu. Tapi ini ya gitulah. Langsung aja lah ya. Ini saya bikin. Jadi di sini saya mau bikin mikrotik underscore profile rs. Oke. Jadi di sini saya koneksikan mikrotik profile. Ini Papius mikrotik profile bintang. Ini reexport agar nanti dari main itu bisa langsung ngambil semua sesuatu yang public di mikrotik profile ini langsung diekspor ke situ. Ya gitulah. Jadi ini di pubstruct. Di mikrotik profile ini saya akan buat struct mikrotik profile. Di struct ini nanti saya akan ambil beberapa ya, nggak semuanya jelas. Berapa aja. Oke, di sini saya perlu ID. ID ini kalau saya lihat ini sepertinya seingatku dia tipenya ini ya. Unsigned integer 64. Oke, gitu ya. Aduh, lupa ini. U64 aja lah. F ini berapa ya ini? FF itu kan FF itu 8 bit. 8 16 bentar. 8 16 24. Ini sebenarnya 24 aja sih. Coba sih mikrotik ID length mengkonfirmasi apakah terbatas di 24 bit untuk ID-nya. Ini SSID, bukan SSID sih. Bukan ID length, apa ya? Max number. Oke lah. Karena di sini nggak ada sesuatu, saya anggap ini ya. Saya anggap FFF ini maksimal. Karena maksimalnya ada di 24 bit. Coba sih saya hitung. Sorry. Sebentar. Lebih baik saya copy ke sini aja. Gak bisa di copy lagi. Bisa sih sebenarnya kayaknya. Lagi error aja sih. Oke. Nah, ketika saya copy ternyata belakangnya ada FE itu ya. Bentar. Ini kan 8 16 24 32. Oke, 32 bit ya. Nah, gitu 32 bit.
Oke, kemudian saya perlu apa lagi ya? Perlu ID, perlu nama, perlu name, jelas. Name itu string tipe. Terus saya perlu apa lagi? Bentar, ini gini aja nggak sih? Nah gitu. Static. Nah gitu maksudku. Saya bikin static ya. Oke. Name, kemudian apa ya? Udah sih kayaknya. Cuma butuh name, default, UC pivot namanya nggak penting banget. User description juga nggak perlu. Iya kayaknya cuma itu aja sih. Only use address list. Ya kayaknya saya hanya perlu ini. Jadi ID itu untuk ya identifikasi, name itu untuk nama. Nama ini nanti dipakai ketika akan mengassign pengguna, akan mengassign customer ya. Jadi biar tahu customer ini mau diassign ke paket berapa gitu, paket 5 MB atau paket 10. Nah ini butuh name. Kalau yang lain-lain ini kesebutannya nggak ada yang dibutuhkan untuk permasalahan integrasi antara customer ISP dengan ini ya. Apa sih ini tadi? Microtik profile. PVP profile sih harusnya ini kurang. Nah, harusnya gitu sih. Oke, PVP ini ya. Ya tadi kurang, sorry. Udah sih gitu aja. Oke, kenapa error? Oke, nggak ada error kan? Ya gitu. Harusnya udah. Nah, di sini saya juga perlu ini ya, get microtik PVP profile response. Oke, jadi tentunya ini tadi kan kayak ID ini kan langsung U32, kemudian name ini segini. Nah, sedangkan kalau dari sini kan ID-nya itu kan bukan itu kan, ID-nya bentuknya string. Jadi saya harus bikin sebuah struct tambahan yang akan menjembatani ini ya, parsing dari JSON ini. Nah, di sini saya buat dengan nama get microtik PVP profile response kurang S, sorry. Biasaan. Nah, gitu. Saya konekkan dulu ya ke sini get microtik ini, kemudian ini langsung aja saya bikin use-nya bintang get microtik profile, ini pubstrat get microtik PVP profile response. Ini saya buat sama dengan yang ada di microtik PVP profile, tapi ini saya akan sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, untuk tipenya penting saya pakai string itu ya, string yang objek, kemudian name ini string yang objek. Oke gitu. Karena ya saya nggak tahu ya si CRD ini yang akan jadi deserializer dari JSON ini, apakah dia support str atau enggak. Tapi yang jelas saya pakai string aja biar aman. Nanti kalau sudah intinya kalau dia sudah jadi objek ini, nah nanti saya lebih mudah aja sih konversinya ke bentuk ini gitu.
Oh ya, ini berarti saya butuh shard dong, shard. Saya butuh shard. Gimana cara gini dong? Aku add shard JSON. Gini kayaknya. Seingatku gini. Oh ya, ini kurang ini ya. Shard ini saya perlu derive untuk mendefinisikan makro ya, bukan mendefinisikan, menggunakan makro. Aduh, apa itu? Oh, F-nya besar kah? Oh iya gitu maksudnya. Oke, saya akan coba ya. Ini shard. Aduh, oh iya sorry. Ini masih proses, sudah saya paksa aja. Nah, sudah kelar. Shard. Waduh, seingatku, wah, kalau gini ya harus googling deserialize JSON. Nah ini saya agak lupa ya itu apa. Enggak sih, harusnya enggak gini, harusnya itu bisa langsung kok, saya ingatku. Deserialize using derive. Nah itu. Oh iya, derive-nya belum. Nah, gini loh maksudnya itu. Nah, ini shard deserialize. Nah, itu dia. Bagus. Ya sih, tujuanku cuma ini, mampir ke sini. Oke, gitu. Nah, saya kembali ke router manager. Tadi get profile ya. Ini adalah text response. Nah, resultnya ini adalah MikroTik PPP profile. Saya taruh di vektor aja lah ya. Oke, gitu aja sebenarnya. Text response ini oke. Kalau text response udah dapat, berarti saya tinggal bikin result. Ini adalah fact MikroTik PPP profile. Waduh, saya lupa lagi, apakah gini kah atau new? Kayaknya fact new. Nah, gini. Tapi ini gini, bisa diginikan nggak sih? String. Nah, itu. Jadi gini, MikroTik PPP. Nah, kurang. Oke. Waduh, salah. Nah, itu dia. Oke, ini yang jelas tipe ini harus ya diusahakan sesuai dengan yang ada di sini. Nanti ini tinggal oke, result. Harusnya nggak ada error. Oke, nggak ada error ya. Ini error karena ini akan berbeda dengan interface. Karena yang interface ini harus diubah juga ya, menyesuaikan. Nah, gini maksudnya. Ya ini perlu impor dong. Oke, nggak apa-apa. Use create MikroTik profile, nggak apa-apa. Oke, aman ya, aman. Oke, di sini error ya. Ini biar nggak error, PPP profilnya saya drive ke debug ya. Jadi kalau di debug itu dia bisa di print
Nah kan kayak error kan ya. Oke, setelah itu sebentar, sebelum dibikin result ini convert dulu dong ke JSON. JSON object response. Nah ini saya cukup gini aja sih sebenarnya, set JSON waduh lupa lagi gimana ya. Gimana itu ya cara diserialize. Oh ini to string atau from str berarti from str ini text response. Nah, gini aja sih harusnya. Oke. Ada apa kan ini? Type annotation needed. Oh ya, dia harus tahu ya di parsing kemana. Oh wait, kenapa? Oh sorry, bukan ini. Nah, type argument not allowed. Oke, berarti kalau gitu oh iya ya. Gini. Ini saya kasih aja tipenya mikrotik BB get mikrotik BB profile response. Nah, di sini saya kasih tanda tanya. Udah bisa harusnya. Nah, jadi from str ini kan ngeluarin result. Result ini kalau aku kasih tanda tanya, dia akan keluar dari fungsi kalau error, kemudian result itu akan dimasukkan ke variabel yang ada di kirinya. Sedangkan variabel di kirinya itu harus punya tipe. From str ini tadi butuh tipe, jadi langsung aja saya kasih get mikrotik BB profile. Jadi gitu sih tadi. Udah sih, udah beres. Nah sekarang saya mau ini sih BB profile. Nah ini saya mau convert ya dari sana. Nah ini gini aja, saya implementasikan from get mikrotik BB profile response. Sebentar. Kayaknya aku salah deh. Kayaknya salah aku. Bener gak sih? Oh. Nah, iya kan. Ini kan bentuknya array. Ya jadi ini harus saya efek dong. Saya masukkan ke vektor. Udah sih itu aja. For mikrotik BB. Nah ini saya definisikan fungsi no convert dari get mikrotik ke mikrotik profile. Oke, gampang aja ini harusnya. Tinggal gini. Nah ini ID-nya ini yang agak parah ini. Bentar. Oke, kalau name ini sebenarnya tinggal ini aja, value.name. Wait, kok nggak bisa? Kok tidak bisa? Ini belum dipublik kayaknya. Jadi ini dipublik aja lah ya, biar bisa diakses dari luar modul. Harusnya bisa please. Nah bisa. Nah ini ya, kalau saya giniin berarti dia langsung ke convert ke str. Yang jadi masalah adalah ID ini ya. Oke, di ID ini
mungkin saya kasih no star ID aja lah ya. Ini saya harus ngilangin bintang. Ini ada bintang di ID ini ada bintang, ini ada bintang. Wah, bentar. Ini nanti akan masalah sih sebenarnya, karena ini ID-nya itu bukan ID tapi .id. Oke lah, habis ini tak beresin. It's okay. Ini dulu. No star ID, ini value ID split replace. Nah, ini replace from bintang to kosong. Oke, harusnya gini aja. Habis itu saya harus konversi ini ya, hex. Oke, berarti gini. Ras convert hex string to pin. Nah, ini. Oke, jadi saya harus konversi hexadesimal yang berbentuk string menjadi desimal integer. Nah, itu bagus sekali. Oke, ini di sini sudah nggak pakai 0x, saya ingatku. Enggak ya, nggak pakai 0x, langsung FFFF. Berarti ID-nya ini bisa saya masukkan U32 from strradix. Oke, ininya no star ID, radixnya adalah 16 gini kan. Apakah begini? Ini kalau nggak ada ya di unwrap aja jadi 0. Ya, jadi kalau misalkan ini gagal ya tak unwrap aja jadi 0. Kalaupun nanti harus diinsert dia akan konflik harusnya. Mending jangan sih. Nggak sih. Nah, ini agak susah juga sih sebenarnya. Di sini saya nggak bisa kasih tanda tanya loh soalnya. Gimana ini ya? Aduh, bagaimana ini? Itulah ya, 0 aja lah. Nah, masalahnya 0 juga dipakai di ID. .id ini pakai 0 juga. Kecuali kalau gini, kalau misalkan ID-nya dia dimulai dari 1, kemudian 2, 3 gitu, sebenarnya saya lebih enak. Tinggal saya unwrap ke 0, kemudian checkingnya kalau itu terdeteksi 0 berarti itu terjadi kegagalan konversi ini. Konversi ID. Yang jadi masalah adalah mikrotik itu pakai angka 0 gitu loh masalah. Jadi saya nggak tahu ini saya kasih default berapa biar itu terdeteksi konversi ID-nya itu sedang gagal gitu loh. Aduh. Mungkin ini harus saya ganti ya. Mau gak mau, ini harus saya ganti. Ini gak mungkin ya saya ganti I32. I32 itu akan ya itu sama-sama 32 bit, tapi itu akan memotong range value dari batas teratas yang semula 4 miliaran dan jadi 2 miliaran. Dan nanti tentunya tidak akan cukup, jadi harus saya ganti. Mau nggak mau harus I64. Ini mau nggak mau sih,
nggak mau harus begitu, sehingga di sini ketika terjadi kegagalan saya akan tulis -1. Ini berarti saya ganti 64. Gitu sih, mau nggak mau, karena kondisinya seperti ini nggak apa-apa. I64 bit itu berarti sekitar 8 byte setiap satu objek data. Oke. ID-nya oke, tinggal masukin ID. harusnya gitu sih. Waduh, ini bisa nggak sih saya convert aja ke ASSTR gitu? Convert string to static char, static str. Nah ini dia, saya pengen, bisa nggak sih saya bikin gitu to owner. Oke. Gini kah? Ya apa sih? Oke, dia jadi str. Dia nggak akan bisa jadi static loh. You cannot obtain static str from string because gitu. Ya emang nggak bisa sih. Aduh, aku aja yang ngaco ini. Mikrotik str. Oke, kalau gitu gini aja. Ini tak kasih A, yang ini kasih A. Oke, gitu aja sih itu. Kalau begitu seperti itu saja. Ini value.name bisa kan? Bisa. Value.name. Nah, gini aja lah. Wait. Harus gini kah? Apakah harus begini? Nggak bisa dong ini kalau gini. Kalau saya gini kan dia akan keluar, ya nggak jadi dong. Static aja dah, static. Waduh. Value name is borrowed here. Ya sudahlah, berarti kesimpulannya pakai string aja lah, meskipun ini lebih lambat. It's okay. Pakai string objek aja, meskipun lebih lambat. It's okay. Value.name. Wait, ini kenapa ini ya? Kenapa you error? Oh iya, kebiasaanku ini ya. No star ID. It's okay. Sudah. Kalau sudah ya tinggal saya konversi ini mah. Nah, ini for, aduh lupa lagi, for each array vector. Oh gini. Oh bisa gitu. Lah kalau gitu ini mah gini aja dong. Nggak perlu saya bikin new, kelamaan. Gini aja dong, objek respon saya iter map dari
dari yang semula item menjadi mikrotik pp profile from item begini. Habis itu collect, dia akan jadi map. Oke, ini kenapa? Apakah perlu ini? Oke, perlu ini kah? Oke, ini harus diklon. Oke, ya, oke, nggak ada error kan? Ya, ini kebiasaanku. Dia harus pakai snake guys. Ya gitu. It's okay, good. Oke, good lah. Ya, good lah, pasti good lah. Oke, cargo run. Andra. Aduh, ada error lagi. Oh iya, tadi ya, ID ini ya. Waduh, ini berarti si serde ini kalau misalkan hilang satu, dia kalau misalkan JSON-nya itu atributnya nggak ada, langsung error loh. Aduh, ini saya nggak pengen gitu sih sebenarnya, karena itu akan mengakibatkan seluruhnya itu error. Jadi nggak ada satupun PPP profile yang masuk gitu loh. Kenapa nggak dibikin default aja gitu loh? Oke, saya akan coba cari caranya. Ya, mungkin ini sebelum saya rename ya, saya harus cari cara biar bisa bikin default value, biar nggak langsung kayak dianggap error gitu sih. Nah, ini bisa harusnya bisa itu. Nah, gini aja. Nah, bener kan? Wait, apa yang salah? Gini, saya harus impor ke iya kan? Gitu nggak sih? Kenapa nggak mau lagi? Perlu gini kah? Sebentar, kenapa error? Kenapa yang di sini petunjuknya gini, tapi di tempatku error gitu loh? Why? File itu par sepat. Gak tahu lah ini kenapa sih. Sesusah itu hidup itu di contoh itu gitu, tapi apa ini? Serde default. Ini kan sama dengan apa perlu diisi? Oh, perlu diisi. Berarti gini bisa dong. Gini loh. Nah gitu loh. Coba saya run. Ini ID nggak keluar nggak apa-apa. -1 semua nggak apa-apa. Tapi yang jelas saya hanya mau dia itu keluar angka, keluar nilai. Dan ini sekarang sudah keluar nilai, alhamdulillah. Meskipun 1 semua, it's okay. Sekarang saya tinggal mikirin cara rename. Nah, oke. Sekarang saya tinggal mikirin cara rename. Rename key. It's okay. Yang penting ya itulah. Yang penting satu-satu gitu. Kayaknya
di serialize, enggak ya, rename sama dengan name, bagus. Nah ini apa ya, bisa kan koma kah? Bukan koma, ini set, oh gini, .id. Oke, betul kan? Oke, sekarang saya minta itu ID keluar angka. Itu ID harus keluar angka. Itu dia yang saya mau. Nah, dia udah keluar, 0 itu default, 1 5 Mbps. Oke, it's okay. Bagus ini mah. Bagus. Ini bagus, sudah bagus. Oke, jadi ini saya komit dulu. Kayaknya udahan sampai sini dulu aja videonya. Jadi ternyata nggak sampai dengan nyimpen data ke PostgreSQL, ternyata hanya sampai memparsing JSON, objek JSON, string JSON menjadi objek mikrotik PPP profile. Dan ini tadi mungkin karena ya lama nggak ngoding Rust, jadi ya ini untuk pertama ya agak kesulitan lah ya, tapi ya oke. Yang penting ini sudah jalan. Ya, yang penting udah jalan ya. Ini saya komit aja lah ya. Saya capek banget jujur. Ini tadi berarti parse JSON of apa ya, mikrotik PPP profiles. Itu kan nuliskan salah-salah kan, profiles get respon gitu aja lah. So, good. Berarti ini oke. Ini oke semua lah ya. Udah, berarti untuk yang masalah pembuatan database ada di video berikutnya.